Logoground adalah website yang menjual desain logo dengan kualitas profesional dan juga marketplace bagi para desainer yang ingin menjual karya desain logo mereka secara online. Namun, Logoground sangat selektif dalam memilih setiap desain yang ingin diupload di platform mereka. Logoground sendiri sangat menjaga kualitas desain yang hendak dijual di platform mereka, sehingga mempersulit para desainer pemula atau desainer seperti saya ini dalam mengupload atau ikut atau menjual desain di platform ini. Tapi tenang teman-teman, di sini gue mau bagi beberapa tips yang kalian boleh coba untuk bisa atau mempermudah desain kalian bisa diterima di dalam platform Logoground. Dan beberapa tips ini sangat gampang dan mudah dipahami teman-teman. Jadi kalian boleh nonton video ini sampai akhir. Yang gue bahas ini adalah pengalaman pribadi gue ya, ketika gue mendaftar pertama kalinya di Logoground. Ini sekitar seminggu yang lalu teman-teman, saya mencoba mendaftar dan saya coba submit desain pertama gue di website ini, dan ternyata desain yang gue submit pertama itu ditolak teman-teman. Tapi saya tidak putus asa, saya mencoba desain kedua saya di situ dan ternyata teman-teman diterima. Terus hari ketiga gue mau coba lagi untuk upload desain baru dan ternyata diterima juga. Nah di sini gue ambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengupload desain atau hal-hal yang dipersiapkan sebelum mengupload desain di website Logoground. Alright, di sini gue mau bahas 5 tips dan trik yang kalian boleh coba teman-teman. Langsung saja, yang pertama adalah sebisa mungkin kalian harus hindari logo generik. Alasannya kenapa sebuah logo dibilang generik, karena logo itu mudah ditemukan ya, atau setiap elemen yang ada dalam logo itu sering digunakan. Artinya teman-teman, logo ini sangat umum ya. Jadi tentunya Logoground sangat menolak logo yang seperti ini. Tapi ingat teman-teman, kita akan bahas sedikit logo gue yang saya upload di Logoground ya. Di sini gue akan jelasin kenapa generik itu tidak boleh di Logoground. Oke, kita akan coba buka desain gue ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat, di sini saya mengupload tanggal 2 teman-teman, tanggal 2 bulan 3 2022, dan ditolak. Ternyata di sini saya upload lagi teman-teman, dan kalian bisa lihat ini di approve, dan saya coba lagi di sini tanggal 4 dan di approve lagi. Dan kita akan lihat view logo gue yang kedua aja ya, biar lebih paham di sini. Nah, kalian bisa lihat teman-teman desain gue yang saya upload di Logoground. Ini adalah simple saja teman-teman, dan kalian bisa lihat sebenarnya bisa dibilang ini logo generik ya, karena gue menggunakan simbol generik dalam logo ini, yaitu ini kalau sekilas kita bisa sering lihat logo yang daun mengelilingi bentuknya seperti itu. Tapi kenapa bisa diterima teman? Karena saya membuatnya dengan lebih baik gitu ya. Saya merapikan setiap elemen ini supaya bisa terlihat bagus gitu dan nggak aneh kelihatannya. Dan di sini saya coba mengkombinasikan beberapa simbol juga. Jadi salah satunya adalah kenapa ini diterima, karena ada kombinasi juga. Dan kita akan bahas di next tips ya. Itu kombinasi itu penting juga. Dan kalian bisa lihat teman-teman, kalau contohnya nih gua angkat yang simbol rumah, ini pasti akan kelihatan sangat generik. Dan kemudian kalau contohnya gue juga hanya upload yang rumah aja, itu pasti akan ditolak juga. Itu karena generik sekali. Jadi sebisa mungkin kalian jangan upload ya desain yang generik, tapi bikin logo generik itu lebih kelihatan profesional. Nah, caranya seperti ini, menggabungkan, atau kalian bisa bikin lain atau desainnya lebih menyatu gitu ya. So, hindari logo generik, itu tips dan pertama. Oke, kita lanjut ke tips nomor 2, yaitu gabungi 2 atau lebih simbol dalam logo. Seperti yang kalian lihat tadi di logo saya akan tunjukin lagi. Di sini teman-teman, saya menggabungkan 2 atau 3 simbol dalam logo ini. Yang pertama, kalian bisa lihat logo simbol dari rumah dan juga simbol daun. Dan di sini ada titik-titik yang melambangkan simbol manusia sebenarnya. Jadi yang saya tunjukin itu adalah simbol daun dan simbol rumah. Itu benar-benar kombinasi yang menyatu. Dan sebisa mungkin kalau kalian bikin logo di Logoground atau mau submit desain di Logoground, kalian bikin logo yang benar-benar ada kombinasinya. Jadi kalian gabungin beberapa elemen, dan tentu kalian harus lakukan penelitian dulu ya terhadap logo itu dan terhadap elemen-elemen itu. Jadi bikin logo yang benar-benar lebih dari satu simbol gitu. Kalau satu simbol itu kemungkinan besar akan ditolak ya. Tapi kalau kalian kombinasi dengan 2 atau 3 lebih elemen dalam logo itu, kemungkinan akan diterima. So do it.
kalian gabungin beberapa simbol untuk bisa di ACC atau di approve di logo ground. Oke, kita lanjut ke step nomor 3, yaitu kesatuan elemen dalam logo itu harus rapi. Artinya teman-teman, meskipun Anda sudah menggabungkan beberapa simbol, menggabungkan beberapa elemen di dalam logo, tapi kalau penyatuannya tidak rapi, tidak konsisten, dan tidak memiliki jiwa profesional dalam logo tersebut, itu pasti akan ditolak. Karena kalau kita menyatukan beberapa logo, tentunya kita harus bikin supaya logo itu nggak kelihatan aneh gitu ya, nggak kelihatan kaku, tapi kelihatan baik gitu, rapi dan profesional. Kita akan coba lihat beberapa logo. Nah, di sini teman kami bisa lihat ini logo dari orang Indonesia kayaknya. Ini logo kamu ya. Kalian bisa lihat ini adalah kombinasi yang sangat bagus. Kenapa? Karena selain dikombinasikan beberapa elemen, dia juga membuat setiap elemen itu menyatu sama lain, satu sama lain gitu. Kalian bisa lihat lain dari garis ini, teman-teman. Saya zoom. Dia menyatu semua nih lainnya. Love-nya juga menyatu. Jadi ada beberapa elemen di dalam sini sih. Ada simbol bulat, gitar, love, dan juga ada daun-daun. Ini semua menyatu. Kita akan lihat contoh lain gitu ya. Nah, ini juga kepala burung gitu, tapi ada simbol kayak api di sini, ini menyatu gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin logo, nah kalian bisa nyatuin nih desainnya supaya lebih kelihatan profesional gitu ya. Bikin desain yang banyak simbol, tapi menyatuin simbol itu harus benar-benar kompleks, tidak kelihatan kaku, aneh gitu ya. Jadi tips nomor 3 itu penting sekali. Jadi satuin elemen-elemen yang ada dalam logo kamu lebih rapi dan lebih kelihatan profesional. Itu penting. Mungkin next video gue akan bahas ini untuk bisa kasih tahu kalian bagaimana menyatukan logo itu supaya lebih kelihatan rapi. Dan bukan hanya elemen juga ya, kalian satuin warna dan sebagainya. Bentuk-bentuk yang ada dalam logo seperti bulat, gabungan dari bulat, tanda-tanda yang ada dalam logo tersebut kalian bisa satuin satu sama lain. Jadi lebih kelihatan profesional. Oke, kita lanjut ke tips nomor 4, yaitu arti dari logo. Nah, logo itu harus memiliki makna ya, dan harus memiliki maksud dan tujuan dari pembuatan logo itu. Nah, sebelum membuat desain, tentunya kita harus meneliti dulu ya, kenapa gue bikin logo seperti ini, apa alasan gue, ini nama dari logo ini apa nih, dan target pasarnya ke siapa nih. Jadi logo itu ada macam-macam, ada target pasarnya, dan kamu mau jual kemana nih logonya, ke pihak-pihak profesional kah, atau pihak-pihak yang gamer, atau yang logo-logo tentang anak-anak gitu ya, untuk mainan anak-anak itu sebagainya teman-teman. Jadi kalian sesuaiin, dan kalian bisa cari makna dari pembuatan logo itu. Jadi setiap elemen itu ada arti masing-masing teman-teman. Kalian bisa cari elemen-elemen seperti bentuk segi empat, bulat, warna dan sebagainya. Jadi ada makna dari logo itu. Enggak serta-merta dibuat hanya untuk nampilin gaya aja, visualnya udah bagus tapi nggak ada makna, kan percuma ya. Jadi usahain bikin logo yang benar-benar ada artinya. Kamu bisa jelasin gitu kenapa gue mau bikin logo ini, dan kamu bisa jelasin kenapa logo ini jual gitu, kenapa kamu jual logo ini, untuk siapa gitu. Jadi kamu paham dulu kenapa logo itu kamu bikin gitu ya. Oke, ini tips terakhir, yaitu nomor 5, kesiapan file logo. Artinya teman-teman, kesiapan file itu mencakup tentang requirement atau syarat dari logo ground ya, seperti bentuk file yang akan kamu upload, ukuran artboard atau size artboardnya, terus filenya apakah warna RGB atau CMYK, terus nanti kamu siapin nama dari logo kamu, terus deskripsi biar nggak ini ya, karena ini requirement dari logo ground juga, terus ada tag atau keyword, jadi itu harus kamu siapin. Nah, untuk semuanya itu gue udah bahas di video saya sebelumnya nih, logo saya yang tadi saya upload di logo ground, dan itu keterima gitu ya. Kalian bisa cek linknya di atas itu. Di situ juga jelasin semua cara bikin artboardnya dan nanti cara upload juga. Dan kalian bisa tonton untuk bisa nanti kalau kalian sudah memiliki elemen keempat yang saya sebutkan lagi di atas. Jadi itu dia teman-teman. Yang pertama adalah hindari logo generik tentunya, karena itu pasti ditolak. Tapi lebih kreatif, bikin logo generik itu lebih hidup gitu ya. Terus yang kedua adalah, tadi yang kedua apa ya? Yang kedua itu gabungin 2 atau lebih simbol dalam logo. Nah, ini penting juga karena syarat kemungkinan besar itu pasti akan diterima kalau lu bisa gabungin dan lu bisa satuin dengan benar gitu ya. Yang ketiga itu adalah kesatuan setiap elemen itu harus rapi, bikin lebih menyatu, lebih hidup logonya. Jangan ngasal gitu ya. Terus yang keempat adalah siapin arti dari logo kamu, jangan ngasal buat,
kasih juga nama gitu ya, dan kasih arti dari logo itu. Dan yang kelima itu adalah kesiapan file. Nah, ini juga paling penting. Kalian bisa cerna ini video, kalian boleh tonton dulu sepenuhnya, terus kalian bisa implementasikan di nanti sebelum upload logo kalian di Logo Ground. So teman-teman, saya harap video ini membantu kalian dalam mengupload desain kalian, desain pertama kalian di Logo Ground, ataupun ada yang udah lama banget daftar tapi nggak pernah lewat nih desain submitannya. Coba deh kamu nonton video ini, gue yakin ini pasti keterima. So teman, itu aja video kali ini, dan bagi kalian yang belum join, yang belum subscribe, yang belum support YouTube channel ini, silahkan support dengan cara mungkin tombol subscribe di bawah ini. Dan kalau udah subscribe, terima kasih banyak. Gue Togu, dan see you next video. Bye.